Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak El Manasik yang dimanapun Anda berada, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan suatu kisah yang sangat sekali terharu dan juga menyentuh kepada hati, yaitu kisah dari marbot Masjid Tua yang mempunyai tiket haji berangkat haji dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sedih dan terharu menjadi motivasi di dalam cerita ini. Baik sahabat jejak El Manasik yang dimanapun Anda berada, ada seseorang yang bernama Pak Karim. Pak Karim seorang marbot Masjid Tua di pinggir kota. Rambutnya sudah memutih, punggungnya mulai membungkuk, tapi langkahnya tetap ringan saat menyapu lantai masjid setiap pagi. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil tak jauh dari masjid. Istrinya telah lama wafat, anak-anaknya merantau, bahkan jarang mengirim kabar. Sudah 40 tahun Pak Karim mengabdi di masjid itu. Dia tak pernah meminta bayaran. Saya hanya ingin masjid ini bersih, nyaman untuk siapapun yang datang beribadah, ucap dari Pak Karim tersebut. Meski hidup dalam kesederhanaan, ada satu impian yang tak pernah padam dalam hatinya, yaitu pergi haji ke Tanah Suci. Setiap malam Jumat, Pak Karim menangis dalam sujudnya, memohon agar Allah membukakan jalan baginya. Mimpi yang menjadi kenyataan. Suatu hari DKM Masjid mendapat surat dari Kementerian Agama. Ada program haji gratis untuk marbot masjid. Nama Pak Karim diusulkan oleh warga karena dedikasinya yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, Pak Karim resmi mendaftar sebagai calon jamaah haji. Tangisannya pecah saat menerima kabar itu. Ia sujud lama di mihrab masjid yang biasanya ia bersihkan. Ucap Pak Karim, "Ya Allah, benarkah ini? Ya Allah, benarkah ini? Aku akan ke rumahmu," lirihnya. Sambil meneteskan air mata tak henti-henti, ia mulai mempersiapkan diri, mengikuti manasik, membaca buku-buku tentang haji, dan berdoa setiap malam agar diberi kesehatan. Tapi usia yang menua membuat tubuhnya semakin lemah. Di hari keberangkatan, hari itu tiba, warga mengantar Pak Karim ke bis haji dengan linangan air mata. Semua orang bersyukur akhirnya ada marbot dari kampung mereka yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun, sesampainya di Mekah, kondisi Pak Karim mulai menurun. Ia tetap berusaha menjalankan rukun haji dengan tekun. Meski tubuhnya lemah, semangatnya kuat sekali. Di hari keempat di Mina, setelah melempar jumroh, Pak Karim jatuh sakit. Ia dibawa ke tenda kesehatan. Dalam detik-detik terakhirnya, ia tersenyum dan berbisik pelan kepada petugas haji. Ucap Pak Karim, "Terima kasih ya Allah, aku sudah sampai ke rumah. Terima kasih ya Allah, aku sudah sampai ke rumah." Tak lama kemudian, Pak Karim wafat di Tanah Suci dalam keadaan ikhram dan ibadah haji yang ia impikan seumur hidup. Akhir menggetarkan, berita wafatnya Pak Karim membuat semua orang di kampungnya menangis. Tapi mereka tahu Pak Karim telah meninggal sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat mulia sekali. Jenazahnya dimakamkan di Mekah, di tanah yang paling dirindukan umat Islam. Namun mungkin tak dikena dunia, tapi langit, malaikat mencatatnya sebagai hamba yang setia dan sabar.
Sahabat jejak ilmu manasik yang dimanapun Anda berada, pelajaran dari kisah ini yang pertama, Allah tidak pernah menutup doa hambanya walaupun butuh puluhan tahun untuk dikabulkan. Yang kedua yang dijadikan pelajaran di dalam kisah ini, kadang akhir yang paling indah adalah saat kita berpulang di tempat yang paling mulia. Kemudian pelajaran yang ketiga di dalam kisah ini, pengabdian yang ikhlas akan mendapat balasan yang tak ternilai harganya. Sahabat jejak ilmu manasik yang dimanapun Anda berada, semoga kisah ini menginspirasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umroh, diberikan kesehatan umur yang panjang, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.